Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hadi Tribowo dengan NIM 1962494. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sistem perfilman Indonesia. Berikut adalah 3 menu utama untuk pembahasan materi saya, yaitu pengertian film, perkembangan film di Indonesia, dan tantangan dunia perfilman di Indonesia. Baik, langsung saja kepada pengertian film. Film adalah karya seni budaya yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi yang berbentuk gambar bergerak bersuara atau tidak bersuara, sehingga disebut juga sebagai gambar hidup yang dapat bersifat audiovisual. Film dianggap sebagai fenomena seni budaya yang merupakan kelanjutan dari seni sandiwara atau teater, atau yang dikenal juga sebagai seni panggung. Film dibuat untuk menyampaikan pesan dari pembuat film terhadap penonton. Seiring dengan perkembangan film, teknologi di dunia perfilman turut berkembang menjadi semakin menarik dan modern, sehingga pesan dapat lebih mudah disampaikan. Selain itu, banyak teknologi yang mendukung untuk menampilkan film dengan sempurna, mulai dari teknologi pembuatan film, pengeditan, hingga penayangan. Selanjutnya, perkembangan film di Indonesia. Pertunjukan film di Indonesia dimulai pada tanggal 5 Desember 1900, yaitu film dokumenter tentang perjalanan Ratu Belanda dan Raja Hertog Hendrik di kota Den Haag, Belanda. Pada tahun 1950, lahir film pertama buatan orang Indonesia di Jakarta, yaitu karya sutradara Usmar Ismail, berjudul Darah dan Doa atau Long March. Produksi pertama Bovini, Perusahaan Film Nasional Indonesia, tanggal 30 Maret 1950. Film tersebut dikembangkan oleh seniman teater dari kelompok sandiwara. Film diharapkan dapat mengembangkan peradaban manusia untuk menjamin terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai penerapan dari ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai karya yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi, film adalah hasil proses kreatif dari manusia cerdas yang memiliki kemerdekaan berekspresi dan berinovasi dengan memadukan keindahan dan kecanggihan teknologi, serta selaras dengan nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Nah, tantangan dunia perfilman di Indonesia itu saya mengambil dua problemnya. Yang pertama ada kasusnya Indro Warkop yang ternyata dia nggak dikasih fee selama dia berkarya untuk film Warkop DKI. Yang kedua ada eh, permasalahan film bajakan di Indonesia. Saya bacakan yang pertama. Itu tuh Indro berkeluh kesah di akun TikTok Jagonya Musik pada Selasa 5 Oktober 2021. Beliau itu mengatakan bahwa mohon maaf, film Warkop yang diputar di televisi, kami tidak pernah sepeser pun terima apa-apa dari mereka, walaupun itu udah lebih dari 20 tahun ya. Yang kedua, tentang film bajakan. Film yang sudah memiliki hak cipta seharusnya dilindungi oleh UU Hak Cipta, tetapi sampai saat ini kasus pembajakan film berhak cipta masih marak dilakukan tanpa memedulikan hak cipta itu sendiri. Pembajakan film sangat merugikan para pelaku industri film. Mereka tidak mendapatkan pendapatan yang menjadi haknya ketika sebuah film diputar. Nah, berdasarkan kedua permasalahan tersebut, dunia perfilman Indonesia masih krisis kesadaran mengenai pentingnya apresiasi aktor, pembuat film, dan kru. Padahal apresiasi sangatlah penting agar para pembuat film beserta aktornya menjadi lebih bersemangat dalam memproduksi film yang lebih berkualitas. Tak hanya itu, apresiasi juga dapat menjadi tolak ukur kesuksesan suatu film. Maka maka dari itu sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia untuk lebih menghargai aktor dan para pembuat film. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.